wabarakatuh. Alhamdulillah hadani lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli barik Fatih alaihi. lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, ya sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin, semuanya para orang tua, mudah-mudahan mereka semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjang umur, afiat, lahir batin, ya, diberikan keberkahan, hajatnya semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada jamaah juga kita semuanya mudah-mudahan senantiasa berada dalam taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat luar biasa, ya, di samping tentunya semuanya ini berjalan adalah dengan nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita, hingga kita dapat berada di rumah Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang luar biasa. Dan juga ini tentunya secara langsung dan tidak langsung, ya, kita mengungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ini saya, ya, pagi ada yang bangun, ya, sebelum subuh sudah bangun, ya, mungkin disambung dengan tahajud, ada yang subuh juga mungkin baru bangun berusaha untuk ke masjid, ya. Semuanya tidak lain adalah ingin pengakuan dari Allah sebagai hambanya, ya. Karena kalau kita ngaku hamba gampang, ya. Tapi yang paling enak Allah ngaku kita hamba. Ada pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa? Semuanya tidak lain adalah dengan pengabdian. Dan ini paling enggak kita berusaha, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk baik. Ya, buktinya subuh udah bangun. Ya. Alhamdulillah, tadi di sini saya dengar ajarnya, naumnya pendek. Iya benar, Indonesia itu terkenal naumnya panjang, makanya subuhnya rada sepi. Iya. Salatu khairum minan naum. Kan gitu. Ya umumnya. Tapi alhamdulillah tadi Mas Rahmani pendek naumnya. Sholat lebih baik daripada tidur. Kalau yang orang Indonesia ini rata-rata sholat lebih baik daripada tidur. Banyakan tidur. Ya. Maka daripada itu, ya, ini tidak lepas bahwa Nabi kita Muhammad SAW juga berdoa buat umatnya yang pagi-pagi udah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik, ya Allah, berikan keberkahan ummati fi bukuriha, pada pagi-paginya udah ngadep Allah Subhanahu wa taala. Pagi-paginya udah mau sujud. Ini hal yang luar biasa, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang enggak ada taranya ini, enggak ada bandingannya, ya. Bahkan sampai Allah
ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin siapa yang sholat subuh bahwa fi zimmatillah, dia berada dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu ada penguasa namanya Hajjaj bin Yusuf. Ya. Ini sadis. Katanya di tangannya aja secara pribadi 100.000 orang meninggal mati di tangannya. 100.000, dia kapasitasnya menonton bola Senayan kurang lebih. Bayangin 100.000 banyak apa tuh? Ya, berarti kalau disempatin di sini ya 20 kali lipat. Ini banyak. Dia ya sampai dibilang dalam sejarah ya tangannya penuh dengan darah. Tapi maaf, ternyata kalau kita baca dalam sejarahnya yang banyak dimatiin ya ternyata kasus subuh sama beliau. Ya. Bagaimana bisa kok kasus subuh yang dimatiin? Ya, jadi begini, dia tadi ya man shalla subhi jama'atan, siapa yang sholat subuh jamaah bahwa bi dhimmatillah, maka dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Yang nanggung Allah, berarti kalau yang enggak sholat subuh jamaah, nah itu kan begitu pengertiannya. Ya, logikanya begitu enggak? Iya. Ini akhirnya atas dasar hadis ini ya, Raja Hajjaj bin Yusuf keliling. Dia ini raja ya, keliling. Asal ketemu orang laki dipanggil. Bulan sini. Tadi sholat subuh enggak? Alhamdulillah sholat. Lolos. Ya. Panggil lagi. Ngajak, panggilnya random. Dipanggil. Yang kagak mati dong pokoknya. Ya. Pantas kalau dia dibilang ya penguasa raja yang banyak makan darah. Ternyata darah orang yang laki-laki yang kagak sholat subuh jamaah. Kenapa? Tadi tuh hadisnya. Gitu. Kenapa dia takut sama orang yang sholat subuh jamaah? Karena ditanggung Allah, dijamin Allah. Ya. Berarti kalau yang kagak dijamin, tancap sekalian. Enak juga kalau punya RT begini, RW begini, penuh masjid ini. Ya logikanya kan begitu. Ya ini penguasa keliling. Kan salah satu bahwa Islam akan mencapai mercusuarnya ya, adalah kalau sholat subuh kayak sholat Jumat. Kemudian apa lagi? Oh banyak ya. Orang jamaah nggak usah ditanya lah. Ya. Jadi secara umumnya kita tahu ya bahwa sholat jamaah ya udah pasti dah kita tahu 27 kali lipat. Itu yang rada lambat. Ya, hitungnya yang lambat, yang kagak kebagian takbir. Yang gak kebagian takbir imam dapat 27, tapi masih makmuman. Dapat tuh. Ya, terakhir 27. Yang dapat takbir imam lain lagi. Ya. Yang datang awalan lain lagi. Yang sempat qabliyah sebelumnya beda lagi. Maka pahala paling banyak yang muadzin dah. Kan? Mau tak mau dia kan paling dulu. Kan? Buka pintu. Itu. Ya kan? Bangunin lagi sholat. Emang gak ada pahalanya itu.
Iya, buat kita nyaman nih. Hidupin lampu, itu jangan dikira nggak ada pahalanya. Ada. Ya setiap mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya. Bikin baik sedikit aja Allah ganjar. Ya. Bikin jelek sedikit saja juga Allah ganjar juga. Ya. Jadi tenang, masalah money banyak udah pokoknya jadi Stoknya banyak udah. Stoknya banyak. Ya. Belum ada. Wah, ada subuh tadi. Jadi subuhnya aja ya, adalah satu hal derajat sholat yang paling di atas tingkat ya. Kenapa? Karena tingkat malasnya tinggi. Ya. Maka ketika tingkat tantangannya tinggi, maka berlaku kaidah usul fiqh al-ujrah ala qadril masyaqqah. Pahala itu bagaimana kadar tantangannya. Kenapa subuh pahalanya besar? Apalagi sampai datang ke masjid. Ya. Itu tadi masyaqqahnya ya, tantangannya berat. Lagi tidur harus bangun. Udah bangun harus ke kamar mandi bersih, pakaian rapi. Gitu. Ya. Itu kan semua perlu perjuangan. Itu jangan dikira dari bangunnya Allah nggak kasih pahala. Allah kasih pahala. Luar biasa. Maka subuh tadi ya belum datang, langkahnya Allah kasih pahala. Gitu. Ustaz, saya nggak ngelangkah pakai motor. Terus saya pakai mobil, saya pakai mobil, gitu. Ya. Pahalanya gimana? Pokoknya pahalanya dihitung seperti melangkah. Nah, urusan langkah saya yang menang. Banyak Pak. Jauhan. Ya. Jauhan. Langkahnya, duduknya, semua. Ya. Maka daripada itu, ya suruh doa orang yang sholat subuh. Suruh doa apa? Nabi pesan, jangan lupa. Ya, doa minta ilmu manfaat. Ya. Minta jangan sampai ilmunya kagak manfaat. Ya, minimal buat sendiri, buat keluarga. Itu udah manfaat namanya. Ya, minimal kita bisa tegas sama keluarga. Gitu. Ya. Karena harus tegas sama keluarga, sama anak, sama istri. Ya, tentang sholat ini ya harus dicamkan. Karena dalam kitab ya kalau udah tamyiz ya, itu tamyiz itu ngerti kanan kiri, bisa makan sendiri, itu tamyiz. Anak bisa cebok sendiri, itu namanya udah tamyiz ya. Belum balik belum. Ini udah disuruh perintah dalam rangka tarbiyah, pendidikan. Kemudian nanti usia di atas tamyiz, dan tamyiz ditambah 10 tahun. Ya. Itu diperintah, kalau nggak mau, nah ada hukumannya, dipukul. Belum balik nih. Ya. Belum balik dalam syariat begitu, 10 tahun nggak mau sholat. Orang tua suruh kasih pendidikan rada keras dikit. Ya. Pukul. Cuma ini dia yang perlu ditafsirin mukulnya. Ya. Kadang-kadang kebangetan mau jalanin syariat, ada juga orang tua tafsirannya keras. Padahal kan kalau keras nyusahin dia juga. Ya, anak dipukul sampai kakinya sengklek. Kan kebangetan tuh, bukan begitu maknanya. Ya, sampai ada yang rusak harus dibawa ke dokter. Ya kan nyusahin dia juga. Akhirnya bawa ke dokter, ya berobat, ya 150.000. Ya. Enggak, artinya ini yang bikin si anak jerah untuk jangan sampai dia meninggalkan sholat. Baru kalau 15 tahun masih susah, apalagi mas kagak mau juga sholat, ya.
maaf, syariat enggak ada toleransi. Ya, suruh apa? Usir. Oh, usir. Anak saya Ustaz. Iya emang juga. Anak ente. Ya. Orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita 15 tahun nggak sholat, usir. Nggak usah takut. Ya. Kenapa? Ya. Orang nggak sholat bawa sial. Jangan ada di dalam rumah kita. Ya. Kenapa nih rezeki seret? Mungkin ada yang nggak sholat. Mungkin ada yang nggak sujud, mungkin ada yang nggak ruku. Jadi Allah bikin syarat. Apalagi ya kita ya umpama ada orang punya bini sampai kagak sholat, ya balikin ke dealernya. Ya. Punya bini kagak sholat, balikin, ya ganti isi baru. Ini pelajaran tentunya semuanya ini tidak lepas daripada syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, anak jamaah ini ya luar biasa sampai diungkap oleh ulama ya 24 keuntungan orang berjamaah. Ya, kita ini kan sering ketemu ahlan. Kita sering ketemu nih kalau jamaah, ya jamaah muhajirin, semuanya kan udah saling kenal ya, gitu. Dan udah biasa nih. Ini pasti kan muka-muka familiar, ya. Aku saja yang udah langganan nih nggak datang, jamaah ada nggak? Bulan kemarin ada 3 hari. Ada nggak begitu? Itu karena ikatan secara ya dibangun oleh jamaah, oleh sholat jamaah. Ya, ntar ada aja tuh, ya jamaah yang lain nyeletuk sakit bulan, ya udah 3 hari dirawat. Oh pantas kagak datang. Ya udah yuk, kapan nih kita berangkat? Ya, jenguk, tuh, ya akhirnya jadi jenguk, ya. Cuma jenguk jangan kosong tangannya, gitu. Ya, kudu ada yang di bawah. Ya, jangan sampai tengah kita nanya apa yang dirasa, yang sakit, kagak ada rasa apa-apa. Orang yang jenguk kagak bawa jeruk, mau dibilang asam, dia kagak belum dimakan. Ya, dibilang manis dia kagak bawa. Udah, ini ulfah. Ikatan, ya, secara tidak langsung jamaah itu membangun sebuah ikatan tadi itu. Ya. Coba, kalau nggak pernah jamaah, ada nggak? Ya. Ini si fulan sakit ini, gitu. Ngomongnya di masjid, yang dikabarin sakit orang yang kagak pernah sholat jamaah di masjid, nggak pernah hadir, ya. Maaf, jamaah di hati ada respon kagak mau nengokin orang. Jawab jujur. Ya, kagak ada tuh terngiang nengokin lah kagak. Ya, jenguk kagak. Ya. Dia sakit, bodo amat. Ini keuntungan berjamaah. Yang kedua, terangkatnya kesempurnaan, ya, satu dengan yang lainnya. Gitu. Kenapa ada imam? Kenapa ada makmum? Ya, tadi rata-rata makmum, maaf, ini ulama yang ngomong. Rata-rata makmum sholatnya, ya imamnya juga kadang-kadang ada nafis, ada kurang. Cuman gara-gara jamaah jadi tamam, jadi sempurna. Jadi sempurna. Sudah kurang. Maka itu ya, kemudian syariat ini ngatur ya, imam yang apa? Yang fasih. Ya.
Kemudian apa lagi? Yang wara, yang kagak banyak urusan. Ya. Gak banyak urusan sama jamaah. Ya. Jadi imam ini jangan banyak urusan. Karena kita nih Pak nggak boleh sholat. Usolli qadasuki rakaatain ya ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Udah sholat, dia sholat berjamaah, ya kan? Udah takbir, udah masuk dalam sholat. Lihat imamnya. Dia, utang udah 2 tahun belum bayar ini. Maaf, itu sholat fasid, sholat rusak itu. Fasid itu sholat. Maka disuruh nggak boleh kita imam banyak urusan. Ya, dan kita begitu sholat jamaah nggak boleh ada gerutuk dikit fasid, ya rusak itu sholat. Tapi tadi tuh, ya tadi ada kekurangan nggak tuh? Kan ada. Nah, dengan jamaah tertutup. Ya. Kadang-kadang juga maaf jamaah namanya makmum ada yang apalagi yang tadi tuh yang kagak dapet takbir imam. Ya kan Fatihahnya bisa kurang. Orang dia masuk loh begitu. Ya. Begitu dia takbir yang terlambat nih nggak dapet ya takbirnya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Imam udah ruku. Ikut gak dia? Terusin gak tuh Fatihahnya? Terusin gak? Kagak makmum. Ya, suruh ruku, suruh ikut sama imam. Enak gak jadi makmum? Enak. Ya, Fatihah kurang suruh ya, ruku deh ikut aja imam. Coba imam kurang. Imam kurang, ada tata cara negornya. Ya. Imam kurang dikit, ya, kita diajarin tata cara negornya itu gimana. Ya, semuanya ada caranya. Gak kunut, ya tadi, ya, walaupun sunnah muakkad, ya. Kalau yang sunnah itu tidak makmum tidak mengucapkan tasbih. Ya. Kunut kan masih hukumnya sunnah, gitu. Enggak. Ya, tapi kalau tahiyat akhir, ya, imam masih mau bangun, makmum bilang apa? Subhanallah. Ya. Kenapa makmum bilang subhanallah? Ya, karena emang ya begitu aturannya. Yang sebenarnya bahasanya mau begini, imam berlebihan, jangan diri lagi, kan begitu sebenarnya begitu. Ya. Coba kalau ngomong begitu urusan dalam sholat batal apa kagak? Batal. Ya. Imam berlebihan. Batal gak? Batal. Kata makmum sebelah, jangan ngomong. Makmum sebelah, ya, terus yang ngaji, ya, makmum yang ketiga harusnya kan selamat. Ya, gara-gara kagak ngaji, kagak ngerti fikih, dia bilang alhamdulillah, bagus gua kalau ngomong. Ujung-ujungnya semuanya ngomong hal yang di luar sholat. Ini jam berapa nih? Jam 8. Ngundang penyeksa. Ya. Tadi ikatan di antara kita, ya, orang-orang yang sholat berjamaah, kemudian kekurangan. Kemudian apa lagi? Derajat yang luar biasa sampai ini yang namanya sholat jamaah nggak bisa tertandingi. Ya,
Dulu ada seseorang rajin sholat jamaahnya. Cuma lihat satu saat dia kedatangan tamu maghrib, habis sholat maghrib, ini orang pulang. Begitu pulang, nggak lama dia sampai rumah ada tamu. Ya, mau nggak mau dia layanin, kewajiban, ya, ngelayanin tamu, jangan pakai gerutu, gitu ya. Tamu itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan menjadi pembuka pintu rizki, ya, sahibul bait. Udah khair aja kalau ada tamu, ya khair aja. Bahkan ada istilah Arab, ya, istilah orang Arab tajamal wandam, ya, urusan belakangan. Maksudnya begini, ada tamu, kan kita harus suguhin tuh, ya, dengan maksimal yang kita punya. Sudah. Ini istilah tajamal wandam, urusan belakangan tuh gini. Umpama tamu dari jauh, kira-kira perlu makan apa kagak? Belum. Sementara kita sahibul bait lagi kagak punya duit nih. Ya. Satu, harus belain utang. Yang kedua, umpama ya ayam tetangga nyasar. Tajamal wandam, udah potong untuk ihtiraman, ya, kepada tamu. Haram dong Ustaz, entar dulu. Ini kan belum titik, belum koma. Gitu. Ntar urusan selesai izin sama yang punya, minta redonya bayarin, gitu. Ya, saking duyufur rahman. Ya, ada istilah di Arab tajamal wandam, urusan belakangan. Tadi itu ayamnya potong dulu. Gitu. Kan pada hukumnya haram apakah? Biar kata potongnya bismillahirrahmanirrahim, alam boleh nyolong mah haram-haram juga. Ya, cuma tadi, ya, untuk duyufur rahman urusan diselesaikan di tengah dulu. Ntar izin, itu sampai begitu. Ya, saking mau menghormati tamu. Kalau tamu dekat mah jangan kayak gini. Ya. Tamu dekat mah air teh kopi udah cukup. Ini tamu yang jauh, ya, perlu makan, kita lagi nggak punya, ya, nggak punya sahur. Dah. Jadi ada orang, nih maghrib, rupanya begitu isya nih orang masih perlunya belum selesai. Sampai akhirnya sahibul bait kan orang rajin sholat jamaah. Akhirnya kalau bahasa kita sampai jam 8 di nampung, ya, udah lewat isya. Mau nggak mau juga deh. Tadi tamu pulang, nih sahibul bait ke masjid. Kira-kira jamaah isya masih ada apa kagak? Udah habis, bubar. Subhanallah, ya. Karena ini orang rajinnya luar biasa untuk sholat jamaah, dia cari lagi musola, dia cari lagi masjid, masih ada nggak kira-kira orang yang mau kali di masjid ada jamaah, ada satu kali yang bisa saya ajak sampai, ya, beberapa masjid musola dia datang, akhirnya nggak ketemu, udah. Mau nggak mau akhirnya dia sholat sendiri di rumah. Saking mau ngejar pahala 27 derajat, dia sholat isya 27 kali. Bayangin tuh, 27 kali 4 berapa tuh? 104. Oh, suruh ngitung juga gue. Ya. 104 rakaat. Banyak kan nih? Banyak. Kita udah pernah belum sholat sampai 104 rakaat? Belum, udah, ya. Jangan jamaah ustaz itu juga belum. Ya. Keren. Subhanallah, capek. Namanya sholat 100. Ya. Ya, kita 20 aja enggak tampil beruntung. Ya. Jamaah kadang-kadang tuh, ya, bukan di sini, bukan masjid sini, masjid lain tuh kalau Ramadan 20 pakai ngintip imam.
Ya. Jadwal udah dicecer, ya. Apalagi sekarang, ya ada mading di masjid itu jamaah udah moto jadwal imam itu. Pokoknya siapa yang cepat dia datang. Gitu. Dan sholatnya orang 104 rakaat. Capek tidur. Di tidurnya dia bermimpi, ya. Dia berkuda. Cuma ada rombongan cakep banget, kudanya putih, ini pakaiannya putih, semuanya serba putih. Orang yang bersih-bersih, ganteng-ganteng. Disamperin sama dia. Kagak kena-kena, gak nyampe-nyampe. Subhanallah, ini orang udah putih, kudanya putih, semuanya enak dilihat. Akhirnya rupanya di antara barisan yang kuda putih ini ada yang sadar. Ternyata dia ngikut di belakang. Akhirnya salah satunya memelankan dirinya. Dia tunggakan kudanya dipelanin. Akhirnya sampai itu dia bisa nyamperin. Ya. Apa di situ dibilang? Ya pulang. Ya, ente biar sholat. Rupanya tahu nih. Ya, semalam ini orang habis sholat isya 27 kali sholat isya. Ya, 27 kali sholat isya. Pulang, biar ente sholat 27 kali sholat isya, ente nggak bisa ngejar kita yang jamaah. Ya. Ini semua rombongan yang ada, yang pada duduk, ya, berada pada pelana putih, kuda putih, semuanya serba pakaian putih. Mereka adalah orang-orang yang sholat jamaah isya. Ente biar 27 kali, kira-kira berapa pahalanya tuh? 27 kali sholat isya. Ya. Dengan mereka yang cuma 4 rakaat tapi berjamaah, itu nggak bisa dikejar. Ya. Akhirnya sadar, sejak saat itulah, ya, akhirnya lelaki ini kalau sudah sholat jamaah apapun ditinggalkan. Menjelang sholat, ya, menjelang sholat wajib, apapun ditinggalkan untuk dia mendapatkan jamaah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan, ya, manfaat terutama buat diri saya, ya, buat kita semua. Mudah-mudahan, ya, ini menggugah kita untuk senantiasa didorong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk senantiasa berbuat baik, beramal soleh, ya, salat kita, salat jamaah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendorongnya, ya, dengan memberikan taufik kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. اللهم اجمعنا جمعا مرحوما وتبركنا من بعده تبركا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا شقيا ولا مذموما ولا محروما. ربي وانفعنا ببركاته.